Teman-teman, di hadapan saya ada buku berjudul Api Penyucian, berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor F.X. Scope SJ dan diterbitkan oleh Marian Center Indonesia. Saya pikir menarik untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Bagaimana dijelaskan bahwa ada 3 tujuan dari penerbitan buku ini. Dan saya yakin buku ini menarik khususnya bagi kita yang Katolik, bahwa kita percaya adanya purgatorium, yaitu saat dimana kita harus menjalani pemurnian diri bila memang kita layak menghuni kerajaan surga. Teman-teman, saya tidak jadi membacakan kesaksian dari Santo Gregorius Agung karena saya menemukan satu halaman yang lebih menarik untuk kita bahas, untuk saya bacakan, yaitu pada halaman 65 di bab 9. Itu menjelaskan tentang bagaimana penderitaan di api penyucian, hakikat dan kerasnya ajaran para teolog. Di sini diterangkan bahwa di dalam api penyucian, seperti di dalam neraka, ada penderitaan yang ganda, penderitaan batiniah dan penderitaan lahiriah. Penderitaan batiniah muncul karena untuk sementara waktu jiwa tidak bisa memandang Allah yang merupakan kebaikan tertinggi, muara yang membahagiakan bagi setiap jiwa yang diciptakannya, sama seperti mata diciptakan untuk melihat cahaya. Ini adalah suatu dahaga batin yang menyiksa jiwa. Penderitaan lahiriah atau penderitaan ragawi sama seperti yang kita alami dengan tubuh kita. Hakikat penderitaan ini tidak pernah dirumuskan oleh iman, tetapi pendapat umum para pujangga gereja mengatakan bahwa penderitaan ini berwujud siksaan api dan jenis-jenis penderitaan lain. Api di api penyucian, kata Bapak Gereja, adalah api neraka yang dikatakan oleh orang kaya yang tamak. Saya sangat tersiksa, katanya, oleh nyala api ini. Kedua segi penderitaan ini ditimpakan oleh keadilan ilahi yang tak berbatas. Beratnya penderitaan itu disesuaikan dengan hakikat dan berat serta banyaknya dosa yang dilakukan orang yang bersangkutan. Setiap orang harus menanggung penderitaan sesuai dengan perbuatannya. Setiap orang harus melunasi hutang yang dibeberkan kepadanya di hadapan Allah. Nah, hutang ini sangat beragam dalam jenis dan jumlahnya. Sejumlah orang telah mengumpulkan sepanjang hayatnya 10.000 talenta seperti yang disebut dalam Injil. Yang lain mungkin berjuta-juta dan berpuluh-puluh juta. Sedangkan yang lain lagi harus melunasi hutang karena sejumlah hal remeh-remeh. Sisa-sisa pemborosan waktu yang belum diberi silih semasa hidupnya di dunia. Atas dasar inilah jiwa-jiwa menjalani aneka penderitaan di api penyucian, sehingga di sana ada tingkat-tingkat silih yang tak terbilang, dan ada yang lebih keras dan ada yang lain. Tetapi pada umumnya para pujangga gereja sepakat mengatakan bahwa penderitaan itu sangat menyiksa. Nyala api yang sama, kata Santo Gregorius, menyiksa jiwa-jiwa yang terhukum dan memurnikan para pilihan.
Hampir semua teolog, kata Bellarminus, mengajarkan bahwa para penjahat dan jiwa-jiwa di api penyucian merasakan penderitaan karena nyala api yang sama. Harus dicamkan, tulis Bellarminus, bahwa kita tidak mungkin membandingkan penderitaan dalam hidup ini dengan penderitaan di api penyucian. Santo Agustinus menegaskan hal yang sama dalam komentarnya mengenai Mazmur 31. Tuhan, katanya, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menolak aku bersama mereka yang telah Engkau hardik. Enyahlah ke dalam api abadi. Jangan menghukum aku dalam murka-Mu, tetapi murnikanlah aku dalam kehidupan ini, sehingga aku tidak harus dimurnikan oleh api di dunia yang akan datang. Sungguh aku ngeri akan api itu yang telah dinyalakan bagi mereka yang akan diselamatkan. Memang mereka pasti akan diselamatkan, yakni sesudah dimurnikan dengan api. Tetapi pemurnian itu sangat amat mengerikan, sehingga siksaan itu lebih menyakitkan daripada semua penderitaan yang paling menyakitkan di dunia ini. Camkanlah apa yang dikatakan Santo Agustinus dan apa yang dikatakan juga oleh Santo Gregorius, juga santo-santo lain seperti Santo Anselmus, Santo Bernardus. Santo Thomas bahkan melangkah lebih jauh. Ia menegaskan bahwa penderitaan yang paling ringan di api penyucian melampaui semua penderitaan dalam hidup di dunia ini. Sedangkan kata B. Petrus Lefevre, penderitaan itu lebih berat dan lebih menyakitkan kalau langsung menyerang jiwa dan hati daripada kalau penderitaan itu menyerang jiwa lewat raga atau tubuh. Raga yang dapat mati dan indera kita telah menyerap dan menahan sebagian dari penderitaan fisik, bahkan juga penderitaan dalam bentuk kematian. Demikian kata B. Petrus Lefevre. Untuk menggarisbawahi ajaran ini, ditegaskan bahwa semua jiwa di api penyucian mengalami penderitaan batin, dan penderitaan itu melampaui penderitaan yang paling menyakitkan. Terkait dengan penderitaan ragawi, kita tahu betapa mengerikan itu. Betapapun besarnya api yang kita nyalakan di rumah kita, dan betapapun perihnya penderitaan yang disebabkan oleh luka bakar yang paling parah sekalipun, masih jauh lebih menyakitkan dari yang tidak pernah dapat dipadamkan, yang dinyalakan bukan oleh kayu atau minyak. Api itu dinyalakan oleh nafas murka Allah sebagai alat eksekusi putusan keadilannya. Api itu menerkam jiwa-jiwa dan menyiksa mereka dengan serangan yang tiada bandingnya. Apa yang sudah kami katakan dan apa yang masih harus dikatakan sudah dirumuskan dengan baik untuk mengilhami kita dengan rasa takut yang menyelamatkan, yang direkomendasikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Para pembaca yang sudah lupa akan keyakinan Kristiani harus meredam ketakutan itu dan mengabaikan ketakutan yang berlebihan. Kita harus mengubah ajaran yang menakutkan itu dengan ajaran pujangga gereja yang lain, Santo Fransiskus dari Sales, yang mengajarkan bahwa penderitaan-penderitaan di api penyucian itu dapat diperlunak dengan penghiburan-penghiburan yang menyertainya. Demikian ajaran para pujangga gereja.